Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Rizdianto dari IAIN Salatiga. Berikut ini adalah penjelasan berjudul Understanding Literature, ya. How to understand the world of literature, ya. Bagaimana memahami dunia sastra, ya. Sastra itu menurut Wikipedia, ya. Literature broadly is any collection of written work, ya. Jadi sastra itu merujuk pada karya-karya yang tertulis, ya. Sering kita bilang literaturnya banyak, ya. Literature maksudnya bahan bacaan, textbooknya banyak, ya. But it is also used more narrowly from writing specifically considered to be an art form, ya. Tapi secara khusus buku bacaan itu mengacu pada karya seni, khususnya prose fiction, ya, karya prosa, drama, dan puisi. Dan pada abad-abad yang akhir ini, the definition has expanded to include oral literature. Jadi di akhir abad ini berkembang bukan hanya written text, tapi juga yang diucapkan atau oral literature, ya, yang sudah ditranskripsikan. Kemudian menurut Encyclopedia Britannica, sama pemaknaannya a body of written works, ya. The name has traditionally been applied to those imaginative works of poetry and prose, ya. Jadi sastra mengacu kepada karya imajinatif, puisi dan prosa, distinguished by the intention of their author and the perceived aesthetic excellence of their execution, ya. Dibedakan dari niat penulis dalam hal menampilkan nilai estetisnya dalam eksekusinya, ya. Jadi berbeda, ya. Kalau poetry itu kadang lebih sulit karena banyak lapis-lapis interpretasi, banyak metafornya, ya. Sedangkan prose seperti cerpen maupun novel itu lebih mudah dipahami, ya, daripada puisi. Kemudian lumenlearning.com menjelaskan asal-usul dari literatur dari kata literatura atau literatura bahasa Latin, writing form with letters, although some definition include spoken and sung text, ya. Jadi lebih ke segala sesuatu yang tertulis, ya, walaupun sebetulnya masuk juga yang spoken, ya. Nah, lebih jelas lagi, more restrictively, it is writing that possess literary merit or value. Jadi ada nilai sastranya, ya. Nah, nanti pada perkuliahan berikutnya di kelas saya akan saya jelaskan bedanya karya sastra yang bernilai tinggi dan karya sastra yang komersial, ya. Kalau komersial misalnya buku Harry Potter, ya, cerita Harry Potter yang dinovelkan, Narnia misalnya, ya, kemudian Alice in Wonderland, ya, itu mungkin ada nilai sastra di situ, tapi bukan karya klasik yang akan bertahan sampai berabad-abad seperti karya William Shakespeare yang menulis tentang Hamlet, Macbeth, Othello, kemudian Romeo and Juliet, ya. Jadi kalau bernilai sastra tinggi berarti akan berabad-abad dikenang dan dibahas, ya. Seperti To Kill a Mockingbird-nya Harper Lee, ya, merupakan sampai orang Amerika mengatakan ini karya yang wajib dibaca di Amerika kedua setelah Bible atau Injil, ya. Karena di dalamnya bicara tentang To Kill a Mockingbird itu bicara tentang bagaimana prasangka yang buruk kepada stereotip pada masyarakat tertentu bisa membutakan hati dan pandangan kita, ya. Ya, jadi tentang nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan itu ada di To Kill a Mockingbird, ya. Oke, sastra bisa dibedakan karya fiksi dan non-fiksi. Karya non-fiksi itu misalnya biografi, pengalaman nyata seseorang. Sedangkan fiksional itu karya rekaan, ya. Nah, berikutnya manfaat dari belajar sastra. By learning and enjoying English literature, it is hoped that students will widen their knowledge and vision by understanding more about some great literary works, the life stories of famous authors, and their thoughts, ya. Jadi dengan belajar sastra kita bisa memperluas pengetahuan dan visi kita dan memahami karya-karya sastra yang besar, kemudian kehidupan
dari penulis terkenal dan pemikiran mereka, ya. It will also make the student get acquainted with their ideas, their feelings, and their attitude toward life, man, and nature, and God. Jadi terutama kepada penulis-penulis besar itu, ya. Charles Dickens, ada Oscar Wilde, ya. Ada cerpen Happy Prince oleh Oscar Wilde, sangat menyentuh hati saya karena di cerpen itu digambarkan penderitaan masyarakat bawah melihat. Jadi ada orang yang kesakitan, ada orang yang hidup terlunta-lunta. Sementara masyarakat kaya mereka bersenang-senang di pesta-pesta, makan enak, berdansa dan sebagainya. Jadi itu Happy Prince itu adalah patung, ya, patung di tengah kota yang menangis melihat penderitaan di kota itu, dan dia minta tolong seekor burung gereja, ya, itu untuk mengambil perhiasan-perhiasan pada diri patung itu untuk diberikan pada orang miskin, ya. Walaupun itu cuma cerita rekaan, tetapi di dalamnya ada semacam pelajaran moral, kritik pedas terhadap kondisi di era Industrial Revolution, di mana gap antara kaya dan miskin itu jurangnya luar biasa, efek dari industrialisasi, ya. Nah, itu sampai sekarang pun masih terasa seperti itu, termasuk karya-karya Charles Dickens, Oliver Twist, ya, David Copperfield dan sebagainya, itu betul-betul menyentuh, ya, kritik terhadap masyarakat, ya. Ya, jadi dengan membaca karya sastra, walaupun itu dusta, walaupun itu karya rekaan, itu karangan, fiktif, sesuatu yang tidak nyata, ya, tetapi di dalamnya ada kebenaran. It is a mirror of reality, ya, it is a reflection of reality. Sehingga dengan membaca karya sastra, nanti kita akan memahami gagasan, perasaan, sikap penulis terhadap kehidupan, sifat manusia dan kepada Tuhannya, ya. Kemudian dengan belajar sastra Inggris, it gives some good guidance to the students since literature is also a means of transformation. Jadi karya sastra itu akan menjadi means of transformation, ya. Ya, jadi dengan belajar sastra itu ada purgatory, ada purification, ya, itu. Ya, jadi ada pembersihan pada diri kita, ya, untuk memahami kenyataan, ya. Kalau kita salah, kita akan dibawa ke jalan yang benar, walaupun tidak semua karya sastra itu moralizing, jadi menceramai atau, jadi maksudnya karya sastra seharusnya itu rather to show than to tell, ya. Jadi dari cerita itu kita bisa mengambil pelajaran, tidak harus diceramai atau dikasih nasihat langsung, ya. Nah, jadi dengan itu diharapkan we find good lesson of life regardless whatever literary works they are. It can be philosophic, religious, moralistic, social, dan sebagainya. Nah, kemudian literature helps to become more realistic, mature, wise, and humane, ya. Dengan sastra kita hidupnya lebih realistis, lebih dewasa, bijaksana, dan lebih manusiawi, ya. Memahami sentimen manusia, minat manusia, problemnya, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian juga walaupun berbeda, ya, nanti kita bisa baca karya Leo Tolstoy dari Rusia, novel judulnya Anna Karenina, ya. Itu tentang bagaimana kemunafikan masyarakat kelas atas, ya, seorang suami yang memiliki istri cantik tapi dia tidak sayang pada istrinya, dan bagaimana istri ini memberontak pada suaminya karena merasa tidak disayang, ya. Jadi bagaimana perasaan masyarakat kelas atas, ya, kemunafikannya, bagaimana kesedihannya, ya. Jadi walaupun beda kultur, beda kebangsaan, ya, sehingga kita bisa lebih toleran, lebih balance, ya, dan lebih penuh kejiwaan kita, ya, karena kita bersimpati kepada kesulitan orang lain, ya. Ya, ada lagi Victor Hugo, karyanya Les Miserables, itu karya dari Perancis, ya. Itu karya besar, setiap tahun itu ada hari khusus merayakannya. Itu juga cerita tentang penderitaan seseorang, ya, hidup terlunta-lunta dan bagaimana sikap masyarakat pada zaman itu, ya. Dan kita akan mengagumi bagaimana keteguhannya, endurance, perseverance,
and their remarkable motivation. Ya, motivasinya apa? Nah, ada dulce et utile. Nah, bacanya util atau utile itu. Ada penyair namanya Horace, itu pada 65 sampai 8 sebelum Masehi. Di bukunya Ars Poetica dia mengatakan puisi seharusnya dulce et utile, pleasant and profitable. Karya sastra itu seharusnya sweet, ya, menyenangkan, ya, dan bermanfaat bagi manusia. Jadi bukan hanya enjoyable tapi juga harus bermanfaat. Maka karya-karya sastra besar itu menjadi inspirasi sepanjang zaman. Penulisnya sudah meninggal tapi tulisannya itu dikenang, ya, akan abadi. Nah, ini jenis-jenis karya fiksi, ada flash fiction, short story, novela, novel epic, ya. Ini jumlah katanya ada di sini, ya. Paling banyak itu epic, ya. Epic Beowulf itu salah satu puisi yang 3182 baris, ya. Kan sebenarnya sama dengan novel, tapi bentuknya puisi itu Beowulf, ya. Cerita kepahlawanan, ya. Oke, kalau masyarakat modern itu short story, ya. Ada karya judulnya Black Cat oleh Edgar Allan Poe, ya. Single sitting bacanya, ya. Jadi sekali duduk selesai. Ini ciri masyarakat modern itu adanya short story. Ada lagi flash fiction yang lebih pendek lagi, ya. Oke, nah ini ada cerita tentang judulnya Candy, ya. 2 years ago I met a charming boy at Southfield Station. Since he smiled at me, I smiled back at him, offering him a sweet candy. Surprisingly enough, he ran away, leaving me behind. He didn't even ask me anything about the candy, the flavor, the color, the shape. A peanut flavor shell with a cracknel center. Notoriously nice, wasn't it? He then had a word with a middle-aged woman. I was quite sure that it had nothing to do with the candy at all. He might not be interested in candy, possibly. The woman might already offer him a sweeter candy, probably. He had been warned not to be friendly to Asian men, possibly. Or perhaps he was not serious, he just wanted to play a game with me. How about if he desperately wanted the candy? The train to Upminster was approaching. I jumped on the train with the candy still on my hand, waiting for another boy whom I know will like it. Ya, ini flash fiction, cerita tentang kegalauan seseorang yang ingin berbuat baik tapi kebaikannya ditolak karena ada kecurigaan, karena dia adalah Asian man. Nah, ini konteksnya mungkin di Inggris atau di Eropa. Service station, di stasiun kereta, ingin memberi permen yang cita rasanya, warnanya, bentuknya luar biasa, tapi kok enggak diterima karena pengaruh middle-aged women. Mungkin ibunya, mbok D-nya, tantenya, dan sebagainya. Nah, ini apa sebabnya? Nah, jadi ini cerita ini sangat singkat tetapi sangat informatif sebetulnya, dan semuanya kembali kepada pembaca, ya. Nah, ini contoh karya-karya Gone with the Wind, The Sun Also Rises by Ernest Hemingway, ya. Nah, jadi ini contoh karya-karya klasik, ya. Nah, saya harap terutama untuk mahasiswa saya untuk mencoba untuk mengambil dari cerita-cerita ini mana yang menurut kalian itu bagus, ya, dan tentunya ada nilai-nilai moral, ya, ada inspirasi kehidupan, bukan sekedar cerita-cerita yang balas dendam kepada orang yang tidak disukai. Nah, jadi ada nilai moral di mana kita bisa menjadi semangat dalam hidup, semangat belajar, semangat dalam karir untuk mencapai cita-cita kita. Oke, demikian. Thanks for your attention. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.